bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Selasa 26 September 2022. Tema renungan yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah mengatasi masalah tanpa masalah, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama Suster Maria Claudia PRR, dan doa akan bersama Suster Maria Angelika PRR. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan dalam kehidupan kami, serta menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam mengikuti jejak-Mu. Bukalah mata hati kami untuk tetap setia mengikuti jejak langkah-Mu, dan mampukanlah kami untuk menebarkan kasih dan cinta-Mu kepada sesama yang kami jumpai dalam seluruh kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria
untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mengatasi masalah tanpa masalah adalah keinginan setiap kita. Sayangnya, kita sering menciptakan masalah baru karena salah menangani masalah sebelumnya. Sebagai pengikut Kristus, hal serupa akan kita jumpai di mana tempat kita berkarya atau bermisi. Di sana akan ada penolakan dan juga aniaya. Namun, disitulah kita diuji. Apakah kita mampu bertahan seperti Yesus dengan sikap lembut hati? Saya yakin amat rumit bagi kita, tetapi hendaknya kita belajar membawa diri di tengah situasi serupa bila nanti menimpa kita dalam misi. Teguran Yesus kepada kedua murid tidak berarti bahwa ia menyetujui perbuatan orang Samaria yang menolaknya. Tetapi di balik sikap Yesus ini, Yesus hanya memberikan teladan bagaimana cara mengatasi masalah tanpa harus berbuat masalah. Kedua murid diajak untuk melihat realitas penolakan dan bertindak sebagai Yesus yang sabar, bersedia melayani dan menerima kesulitan hidup sebagai tantangan atau salib. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus. Perbuatan jahat tetap akan ada hasil yang didapat. Sebab itu, sebagai misionaris, matikan segala keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak gegabah dalam mengatasi masalah. Kita diajar untuk tidak menggumuli permasalahan atau memakai kuasa rohani secara salah sebagai solusi dangkal mengatasi permasalahan. Gunakan hikmat Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu menempatkan diri secara tepat dan bijak sebagai orang percaya yang bersedia mengalami tantangan pelayanan dengan penuh sukacita tanpa menimbulkan masalah. Semoga Tuhan memberkati. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi mereka yang masih sulit mengampuni. Semoga Engkau mengetuk pintu hati mereka, serta mampukanlah mereka untuk saling mengasihi dan mengampuni dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang patah semangat oleh karena pencobaan dan ketidakpastian, ya Bapa, semoga mereka tetap percaya dan berharap kepadamu, Allah yang mampu membuat segala sesuatu dapat berakhir dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, ringankanlah segala penderitaan mereka yang saat ini sedang menderita sakit,
Mampukanlah agar mereka boleh menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para papa dan para penderita, semoga Bapa membimbing para papa dan penderita agar dalam pergaulan mereka dengan sesama, mereka dapat yakin bahwa mereka pun dapat ikut serta dalam hidup Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo-santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap